Masya Allah, salam mata hati. Kami sekarang sedang berada di Sentul, tepatnya di Sentul Highland Golf Club. Ada sesuatu yang saya ingin sharing ketika melihat keindahan alam yang mana semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa saudara-saudaraku, kita sebagai manusia ini sebenarnya diciptakan Tuhan untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Kenapa? Karena dunia hanya tempat transit sementara dan kita akan kembali ke tempat yang kekal abadi, yaitu akhirat. Nah, sesuai dengan golf, dalam golf itu kita diminta untuk berolahraga secara sportif atau jujur. Jujur adalah dimensi Islam yang sangat penting. Jujur adalah bagian dari sifat-sifat mukmin yang baik. Ada sifat jujur, ya, tabligh, fatanah, sidik, ya, sidik benar, jujur. Kemudian di dalam golf kita juga diminta kalau kita mau jadi juara adalah memukul dengan cara yang konsisten. Konsisten untuk bolanya selalu on the fairway atau on the track. Jadi konsisten itu di dalam literasi Islam disebut istiqomah. Istiqomah atau continuing. Istiqomah ataupun secara terus-menerus beribadah kepada Allah. Seperti mana juga golf mesti konsisten, tetap pukulannya baik dan bagus. Contohnya lagi putting, putter, kita tidak perlu untuk mukul jauh, ya. Mukul driver atau yang jaraknya bisa 200 atau 300 meter itu sama nilainya dengan putting yang hanya 1 meter atau setengah meter. Nilainya sama-sama 1 stroke. Jadi tidak dinilai dari jauh-jauhan. Dalam golf disebut par. Jadi par itu adalah nilai even. Kalau par 3 Anda dapat pukulan 3 kali sehingga masuk, maka disebut par. Jika par 4 Anda masuk dalam 4 kali pukulan, bolanya masuk dalam hole, maka itu disebut par. Begitu juga par 5. Nah, par, not far, ya. P-A-R, par. Ya, itu yang kita kejar. Tetapi kalau untuk menjadi champion mesti birdie. Oke, saya mau jemput tentang par. Itu sudah bagus untuk pemain yang bisa konsisten dalam par, zero handicap. Ya. Jadi bukan far, F-A-R. Bukan jauh memukul, tetapi par. Maksudnya apa? Bahwa kita ini tidak dinilai oleh Allah dengan kehebatan lahiriah kita. Kehebatan sejauh mana kita berbuat. Kehebatan kita sejauh mana kita beramal sekalipun. Tetapi yang dinilai oleh Allah adalah bagaimana hati kita. Hati kita terpaut dan selalu mengingat Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat dari rupa lahir kamu, hebatnya kamu, besarnya kamu, tingginya kamu, jauhnya kamu berjalan dan sebagainya. Tapi Allah menilai hati kamu. Disitulah letaknya penilaian Allah. Bagaimana hati seorang hamba semakin mendapat nikmat, semakin bersyukur dengan Allah. Bagaimana hati seorang hamba yang sensitif dengan Allah. Selalu mengingat Allah, selalu mengingat kebesaran Allah. Melihat alam teringat kebesaran Allah. Subhanallah, Masya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Maha suci Allah, maha besar Allah. Semua dengan kehendaknya. Dan ini dengan fadl ataupun apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, hati menjadi penting yang kadang orang lupa. Orang sibuk dalam fisik, orang sibuk dalam casing, ya, tetapi orang lupa dalam isi atau hati. Bukankah kita kalau memakan buah-buahan, buah mangga misalnya, Anda makan isinya atau kulitnya? Kulitnya Anda buang, tinggallah yang kuning luar biasa itu dimakan manis, ya, bukan makan kulitnya. Demikianlah pentingnya hati atau isi, ya, seperti mana pentingnya isi buah daripada kulitnya. Namun isi saja tidak bisa akan ada kalau tidak ada kulit. Saling melengkapi. Nah, yang salah kita memperindah, mempercantik kulit, memperindah, mempercantik tubuh kita, memperindah, mempercantik, bahkan
mengkoreksi ciptaan Tuhan yang ada pada diri kita, pada fisik kita. Diubah, dimancungin, ya, ditirusin, giginya dipanjangin. Masya Allah, kita lupa untuk memperindah hati kita. Kita lupa untuk membuat hati kita makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Pencipta. Kita sibuk takut terhadap tua, tapi kita tidak tahu, tidak sadar, lupa bahwa kematian pasti akan datang. Suka atau tidak, kita pasti akan dijemput oleh malaikatul maut. Insyaallah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita menjadi orang yang sensitif, melihat hati kita, lebih fokus untuk membersihkan dan meningkatkan hati kita, ketakwaan kita kepada Allah, daripada hanya memperbaiki, memperindah bentuk fisik dan lahiriah kita. Sekian, salam mata hati.